Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat, inayah, taufik, serta kenikmatan yang begitu banyak pada kita semuanya, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan keistiqomahan dalam menjalankan taatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keistiqomahan di atas keimanan, diberikan kesehatan dan juga rasa aman, serta dimudahkan dalam segala urusan, terutama di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal ikhwah, azani Allahu wa iyyakum. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Syarhu Riyadhis Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Penjelasan dari kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih memasuki yaitu hadis yang pertama pada bab yang pertama ini, yaitu babul ikhlas wa ihdharun niyat, yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang terdapat di dalam dua kitab sahih, yaitu Sahihul Bukhari dan Sahihul Muslim. Kita sampai pada penjelasan dari Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu kata beliau bahwasanya dalam hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya amalan itu tergantung niat dan sesungguhnya tiap-tiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ini pada pertemuan sebelumnya telah kami sampaikan penjelasan dari Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala bahwasanya ini mengandung dua makna, dua kalimat ini. Kalimat yang pertama itu mengandung sebab, kalimat yang kedua itu natijah, hasil. Kata beliau, natijatu qaulihi, yaitu hasil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. In nawaitallaha wa darul akhirata fi a'malika syar'iyyah, jika engkau niat melakukan suatu amal soleh, amal kebaikan, diniatkan karena Allah dan ya maksudnya niat untuk mengharapkan ridha Allah dan juga kampung akhirat di dalam mengerjakan amalan soleh asyariyah. Beliau menambahkan kata asyariyah, yaitu maksudnya yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diizinkan oleh syariat. Hasalala kadzalika, maka niscaya engkau akan mendapatkan balasannya, itu pasti akan mendapatkan balasannya. Wa inna waitad dunya, akan tapi jika engkau niat untuk mencari dunia, faqad tahsulu wa qad la tahsulu, kata beliau,
terkadang engkau akan mendapatkan sesuai dengan apa yang engkau inginkan, apa yang engkau niatkan dari awal, akan tapi juga terkadang tidak mendapatkan. Ya, terkadang dapat, terkadang sesuai harapan, terkadang tidak. Hal ini sebagaimana selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 18. Ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajilah." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, balasan di dunia, ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Niscaya kami segerakan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan segerakan baginya di dunia apa yang dia inginkan. Dia akan mendapatkan apa? Di dunia ini. Kalau memang menginginkan dunia. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat, ya, memberikan apa? Qarinah. Ma nasya'u liman nurid. Sesuai dengan apa yang kami kehendaki. Jadi terserah Allah. Kalau seorang niat untuk melakukan suatu amalan, menginginkan dunia, mengharapkan dunia, Allah akan segerakan. Tapi apa? Sesuai dengan kehendak Allah bagi siapa? Liman nurid, yang kami inginkan, yang kami kehendaki. Ya, jadi balasannya nggak pasti. Adapun akhirat itu pasti. Selama dia melakukan amalan sesuai dengan yang dibatasi atau yang ditetapkan oleh syariat, kemudian ikhlas karena Allah SWT, itu pasti akan mendapatkan. Di dalam ayat yang mulai ini kata Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah, maqala ajalna lahu ma yurid. Allah SWT tidak mengatakan, yaitu kami akan segerakan baginya apa yang dia inginkan, apa yang dia kehendaki. Siapa? Manusia. Allah tidak mengatakan demikian. Bal qala ma nasya'u, akan tapi Allah SWT mengatakan apa? Sesuai dengan apa yang kami kehendaki, yang Allah kehendaki. Aila ma yasha'u huwa, bukan apa yang dikehendaki oleh manusia yang melakukan suatu amal, enggak. Ini menunjukkan bahwasanya kalau seorang hamba melakukan suatu amalan, ya, kalau menginginkan dunia, niat dunia, maka terkadang dia mendapatkan sesuai dengan apa yang dia inginkan, terkadang tidak. Ya, itu sesuai dengan firman Allah ini, sesuai dengan apa yang kami kehendaki. Kapan Allah memberi, terserah Allah. Kapan Allah menahan, terserah Allah Subhanahu wa taala. Liman nurid, bagi siapa yang kami inginkan. La likulli insanin, bukan setiap manusia. Setiap manusia melakukan suatu amalan tujuannya untuk dunia, itu belum tentu mendapatkan. Ya, oleh karena itu pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis dan ayat yang mulia ini, jangan kita menjadi orang yang menyesal. Apalagi penyesalan datang tatkala penyesalan itu tidak bermanfaat lagi, yaitu di akhirat kelak. Ketika seorang baru sadar, baru menyesal di akhirat, maka ini sia-sia. Karena nggak bisa kembali ke dunia, karena tidak bisa beramal, nggak bisa berputar, nggak bisa dikembalikan. Ya. Penyesalan yang masih bisa diperbaiki adalah ketika di dunia. Oleh karena itu, sebelum ajal menjemput kita, sebelum kita didahului ajal, hendaknya kita perbaiki niat. Ya, kita sudah, apalagi amalan itu butuh tenaga yang banyak, mengeluarkan harta, membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Kalau kita tidak menjaga hati kita, tidak menjaga niat kita, maka kita akan menjadi orang yang menyesal. Tidak hanya menyesal,
Tapi apa? Betul-betul merugi karena amalan sia-sia. Bahkan apa? Kalau dia terjatuh ke dalam riya, dia selain amalan sia-sia mendapatkan dosa. Karena riya itu termasuk penyakit hati. Dan penyakit hati termasuk dosa besar, waliyadzubillah. Ya, karena itu senantiasa evaluasi masalah hati, masalah niat. Ketika muncul penyakit hati, segera perangi, segera basmi dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, idan minan nasi may yu'ta ma yuridu minad dunya. Sehingga lah, di antara manusia ada yang akan diberikan sesuai dengan apa yang diinginkan berupa dunia, wa minhum man yu'ta syai'an minhu. Ada juga di antara mereka yang diberi tapi hanya sebagian kecil, hanya sedikit dari dunia ini. Jadi ada yang diberi sesuai dengan apa yang dia minta. Yang kedua, ada yang diberi tapi hanya sedikit. Wa minhum man la yu'ta syai'an abada. Bahkan ada yang tidak diberi sama sekali. Ada yang tidak diberikan sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Nah, itu bisa jadi apa? Membawa ya keberkahan, ada hikmah bagi siapa yang mau mengambil pelajaran. Ya, tatkala dia sadar misalkan, oh ternyata apa yang dia minta kok tidak dikasih, kemudian dia sadar mungkin Allah tahu yang mana yang terbaik bagi hamba tersebut. Allah hendak menegur ya, agar bahwasanya tujuannya adalah akhirat, melakukan suatu amalan hendaknya agar kekal, agar mendapatkan manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Harus niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tujuannya karena akhirat. Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus mengambil pelajaran agar kita tidak merugi baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia orang yang memang niat karena Allah akan beri petunjuk. Ya, Allah akan memberikan petunjuk karena apa yang telah dia amalkan. Ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberi petunjuk pada dirinya. Allah memberikan keistiqomahan. Allah akan memberikan ketenangan hati di dunia. Akan memberikan ketenangan hati. Karena apa? Dia tambah beriman, ya, tambah bertakwa, tambah meningkatkan amal soleh, ya, tambah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah, sehingga tenang hatinya. Karena di antara sebab ya seorang itu muncul suudzon, yang pertama karena yaitu apa? Kejahilan. Yang kedua karena ya kemaksiatan yang dilakukan. Yang ketiga karena hawa nafsu. Yang mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsunya lebih dominan. Ya. Masuk di dalamnya yaitu apa? Dia beramal karena riya, karena mengharapkan dunia. Itu masuk, akan mengantarkan pelakunya apa? Ya, terhindar dari apa? Ketenangan hati, meraih ketenangan hati. Seringnya apa? Gundah gulana, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Kemudian kata beliau, hadza ma'na qaulihi, inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Itu surat Al-Isra ayat 18. Ya, bagi siapa yang menginginkan dunia, maka kami akan segerakan baginya di dunia ini sesuai dengan apa yang kami kehendaki, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi siapa yang kami inginkan. Allah tahu. Dan yang paling penting apa? Hati manusia. Ini yang paling menentukan. Dan sering saya sebutkan, terkadang seorang itu di dalam kehidupan sehari-hari banyak melakukan amal soleh, amal ibadah,
ya, terutama di hadapan manusia, tapi meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah, waliyadzubillah, itu karena antara hati dan amalan dohir, ya, amalan jawari itu tidak apa, sinkron, ya, tidak dijaga. Ketika muncul riya, muncul sombong, ujub, ya, dia biarkan sehingga menjadi sia-sia amalan yang dia lakukan. Kemudian adapun firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 19, ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha." Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, niat karena mengharap akhirat, niat karena meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berusaha melakukan sesuatu mengarah ke arah itu dengan bersungguh-sungguh, itu apa? Untuk mendapatkan akhirat, berusaha dengan sungguh-sungguh. Niat dalam beramal, niat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesungguhan betul-betul dijaga. Wa huwa mu'minun. Sedangkan dia dalam keadaan beriman, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka mereka itulah yang usahanya, yang amalannya akan diberikan balasan yang setimpal, yang sesuai. Ya. Jadi kalau dia betul-betul ikhlas, dia akan meraih kesuksesan, meraih kemenangan, meraih kebahagiaan yang hakiki, meraih ketenangan yang hakiki. Allah akan selamatkan dari siksaannya. Ya. Dan itu kita jangan merasa aman. Kita merasa aman sudah ikhlas, kita merasa aman bahwasanya amalan kita pasti diterima. Ya. Para ulama menyebutkan dalam beribadah itu harus menghadirkan dalam hati kita apa? Mahabbah, rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khauf dan roja. Khauf dan roja ini harus balance, harus seimbang. Seimbang maksudnya bukan 50-50. Tergantung apa yang dia lakukan. Ketika dia mau melakukan amalan, maka hendaknya apa? Itu seimbang antara khauf dan roja. Rasa takut khawatir nggak diterima, dan rasa pengharapan yang sangat besar. Rasa pengharapan yang sangat besar. Kalau dalam melakukan amal, ini bisa 50-50, bisa. Ya bisa, dia 50-50. Karena kalau jomplang, misalkan dia rasa takut yang lebih dominan, maka akan apa? Seudon, putus asa. Ya nggak mungkin amal yang diterima, was-was terus. Ya, begitu pula ketika rasa pengharapan itu lebih besar, maka dia akan merasa aman. Jadi ini harus apa? Harus berimbang. Ya, harus berimbang. Jadi balance terkadang memang harus berimbang, kadang salah satu harus lebih dominan. Seperti misalkan hendak melakukan kemaksiatan, maka yang harus dikatakan balance itu, rasa takut itu harus lebih dominan. Rasa takut itu harus lebih dominan. Agar apa? Agar dia menghentikan yaitu amal kemaksiatan itu, ya, menghentikan amal kemaksiatan itu, ya. Ketika dia, ya, pernah melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan dianggap itu banyak, maka rasa pengharapan itu harus lebih dominan. Agar apa? Tidak pesimis, agar optimis, mengharap kepada Allah, mengharap rahmatnya, mengharap ampunannya, agar dia terus berusaha memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an, karena sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa-dosa. Jadi rasa pengharap harus lebih dominan. Ini makna balance, harus berimbang. Kemudian kata beliau, la budda an yajniya hadzal amal alladhi arada bihi wajhallahi wad darul akhirah. Maka harus ketika seorang hamba melakukan suatu amalan, hendaknya benar-benar mengharap wajah Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengharap kamu akhirat, ikhlas, karena
Sekali lagi, ya, pada pertemuan sebelum-sebelumnya telah kami sampaikan penjelasan para ulama, suatu amalan itu akan diterima oleh Allah SWT jika terpenuhi dua syarat mutlak. Syarat mutlak itu maknanya apa? Dua-duanya harus terpenuhi, nggak boleh salah satunya. Yang pertama ikhlas karena Allah SWT, ya, betul-betul ikhlas. Yang kedua al-mutaba'atu li sunnati Rasulillah SAW, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT, ya, harus betul-betul ikhlas mengharap keridhaan Allah SWT, yaitu sebagaimana hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi pada hadis yang pertama ini, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung nih niatnya. Hada mizanun likulli amalin, ini merupakan timbangan untuk setiap amalan. Setiap amalan yang kita lakukan timbangannya ini harus tergantung niat. Ya, bahkan ya, misalkan kita mengamalkan untuk urusan dunia, sesuatu yang mubah, kalau kita niatkan karena Allah, maka kita akan mendapatkan pahala. Kita rugi kalau hanya tidak diniatkan karena Allah SWT. Karena apa? Allah menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah. Tujuan utama kita diciptakan untuk beribadah. Sedangkan faktanya kita dalam sehari itu 24 jam, kurang lebih tidur itu 8 jam. Tidur ya, yang sesuai rekomendasi ahli medis atau kesehatan, 8 jam, sudah berkurang sisa 2/3. Ya, 2/3 dalam sehari. Katakanlah kebanyakan orang bekerja itu 8-12 jam, udah berkurang sepertiga kurang lebih. Nah, sepertiga itu pun terkadang apa? Sholat itu katakanlah 5 menit. 5 kali 5 25 menit. Dengan sholat sunnah katakanlah tambah 25 menit lagi lah, 50, sudah 1 jam. Sisa 7 jam. Atau 7 jam buat apa? Jadi kalau kita tidak menata hati, menjaga niat, mengarahkan niat agar mendapatkan pahala di sisi Allah SWT, kita akan menyesal kelak di yaumul qiyamah dan menjadi orang yang merugi. Terkadang kita dalam urusan dunia tidak mendapatkan terluput mendapatkan keuntungan, tidak melakukan suatu amal yang mendapatkan profit, kita terkadang menyesal. Tapi dalam urusan akhirat itu terkadang kita nggak mau mikirkan, nggak mau meminit, nggak mau mikirkan, ya, dipikir buri, dipikir nanti katanya. Sehingga nanti akan menyesal di akhirat kelak. Kita menginginkan kehidupan yang enak di dunia itu membutuhkan effort, membutuhkan usaha, membutuhkan tenaga, bahkan membutuhkan uang yang banyak. Kita kejar. Kadang orang lembur, pulang malam, Sabtu, Ahad, tetap kerja untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Padahal apa? Padahal kehidupan di akhirat, yaitu di surganya Allah SWT, kenikmatan di dunia ini nggak ada apa-apanya. Yang mana digambarkan oleh Nabi SAW, kenikmatan di surga itu tidak pernah dilihat oleh mata kepala manusia, tidak pernah terdengar oleh telinga manusia, tidak pernah terbesit dalam hati manusia. Itu menunjukkan sangat nikmat sekali. Nggak ada kenikmatan seorang raja yang kaya raya atau seorang miliarder triliunan misalnya terkaya di dunia itu nggak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan di surga kelak. Ya, maka sangat merugi. Oleh karena itu apa? Kita niatkan apa? Seperti tidur apa? Niatkan untuk istirahat agar apa? Mampu beribadah pada keesokan harinya, mampu bangun untuk sebelum subuh, sholat malam, sholat subuh berjamaah, sholat sunnah, zikir, mengistirahatkan badan. Niat karena Allah SWT, kemudian diiringi apa? Doa dan zikir. Doa dan zikir. Ini saya tidurnya kita itu mendapatkan pahala di sisi Allah SWT, bernilai pahala, bernilai ibadah. Begitu pula misalkan kita kerja, sebelum kerja kita zikir pagi petang, kemudian berangkat kerja kita doa bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Berdoa kepada Allah agar dimudahkan dalam bekerja.
dijauhkan dari hal-hal yang dilarang, korupsi waktu, korupsi dalam bekerja, korupsi uang, ya, dalam rangka apa? Bekerja dalam rangka menafkahi diri sendiri dan keluarga, itu nih saya dapat pahala. Tapi kalau dia niat ya cuma berangkat kerja, ya mungkin dapat gaji doang, ya, hanya dapat gaji, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu hendaknya kita ubah kehidupan kita ubah. Selalu niatkan, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap aktivitas kita, terutama doa-doa harian yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang disebutkan dalam hadis-hadis dan athar-athar para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tiap alim, ya, tidur, bangun tidur, ya, masuk masjid, keluar rumah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, berpakaian, melepas pakaian, hendaknya berdoa. Bahkan ketika memasak, seorang ibu berdoa, juga diniatkan untuk membantu suami dalam rumah tangganya, menyiapkan makanan, maka niscaya dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu tidak kita lakukan, kita akan menjadi orang yang menyesal. Kita akan kehilangan checkpoint, kita akan kehilangan profit yang sangat banyak, kita akan kehilangan pahala yang sangat banyak, yang itu bisa mengantarkan ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala, atau bisa mengantar mendapatkan derajat yang tinggi di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena itu jangan penyesalan itu sampai apa? Didahului oleh ajal. Sehingga ketika sudah ajal menjemput kita, saya itu penyesalan tidak ada berguna lagi, nggak ada manfaat. Yang adanya angan-angan orang yang sudah meninggal, yang itu tidak bermanfaat sama sekali. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Kemudian, lakinnahu mizanun batil. Itu apa, niat itu timbangan amal, bahkan itu merupakan timbangan batin. Ya. Adapun sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya raddun ay mardudun, yaitu tertolak. Hadis ini juga dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Arabaun An-Nawawiyah, hadis yang kelima. Ini juga hadis yang sangat agung, mizanun lil a'mali dhahira. Ini timbangan amalan zahir. Kalau tadi timbangan innamal a'malu binniyat, itu timbangan amalan batin, ini timbangan amalan zahir. Walihada qala ahlul ilmi, oleh karena itu para ulama menjelaskan, mereka berkata hadanil haditsani yajma'anid dina kullahu. Dua hadis ini yaitu innamal a'malu binniyat sama man amila amala laisa alaihi amruna fawaratun, itu merupakan dua hadis yang mencakup seluruh agama ini. Ya, penjelasannya mencakup. Karena timbangan amalan zahir dan timbangan amalan batin. Suma daraban Nabi sallallahu alaihi wasallam matalan yutabiqu hadal hadisi alaihi. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian beliau apa? Menyebutkan contoh dalam praktek hadis innamal a'malu binniyat ini. Yaitu apa? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya niat karena Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Kemudian Nabi SAW menyebutkan pengulangan kalimat sama persis. Ini saya hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat besar. Wa man kana hijratu lidunya yusibuha aw imraati yankihuha. Akan tapi barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia yang tidak ia dapatkan, yang tidak ia inginkan, atau ya tujuan hijrah itu untuk mendapatkan wanita untuk dia nikahi. Perhatikan kalimat berikutnya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nabi SAW tidak menyebutkan pengulangan kata.
Nanti dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Maka hijrahnya itu kepada sesuai dengan apa yang dia niatkan untuk hijrah. Ini sama dengan firman Allah tadi dalam surat Al-Isra ayat 18. Kemudian kata beliau, al-hijratu an yantakilal insanu min daril kufr ila daril Islam. Itu berpindahnya seorang hamba dari negeri kekufuran menuju negeri Islam. Bisa juga dari negeri kemaksiatan, banyak kemaksiatan, ke negeri ketaatan. Ya, negeri yang banyak kemusyrikan ke negeri yang banyak menjalankan ketaatan kepada Allah SWT, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberi contoh misalkan dari seorang tinggal di Amerika, negeri kufur. Ya, pemimpinnya kufur, mayoritas kufur, sistem pemerintahnya juga kufur. Ya, hendaknya dia apa? Kalau dia memiliki kemampuan, hendaknya dia hijrah ke negeri muslim. Ya, untuk menjalankan apa? Untuk mampu menegakkan syiar-syiar Islam, menjalankan syariat Allah SWT. Kecuali kalau dia tidak mampu, dia kemudian maksudnya tinggal di Amerika, kemudian dia masuk Islam dan dia tidak mampu untuk hijrah, dan dia tetap mampu menegakkan syiar Islam, menegakkan syariat Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, maka dia diberikan uzur, diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai mampu berdakwah, mendakwakan tentang Islam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, bahkan pahalanya kalah dengan orang-orang yang betul-betul tinggal di negeri muslim, karena dia apa? Ada effort, ada rintangan dalam ya menjalankan syariat Allah dan menampilkan syiar-syiar Islam. Idza hajaran nasu, apabila seseorang itu hendak hijrah, fahum yakhtalifuna fil hijrah. Kemudian dia berbeda-beda dalam hijrahnya, yaitu niat. Minhum man yuhajiru wa yada'u baladahu ila Allah wa rasulihi, yakni ila syariatillahi allati syara'allahu ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hadha huwa alladhi yanalul khair. Jadi berbeda di dalam masalah niat. Ya. Misalkan ada seorang yang hijrah meninggalkan negerinya, yaitu negeri kekufuran, negeri yang banyak kemusyrikan, kesyirikan, negeri yang banyak kemaksiatan misalkan, ya, menuju negeri yang muslim, menegakkan syiar Islam, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan memperoleh kebaikan yang banyak. Pahala dapat, kemudian dimudahkan dalam menjalankan syariat, itu pun juga dapat pahala luar biasa. Banyak keutamaan dan kebaikan yang dia akan didapatkan. Wa yanalu maqsudahu, dan dia mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, sesuai dengan apa yang dia niatkan. Oleh karena itu Nabi SAW mengulangi dengan kalimat yang sama, fa hijratu ilallahi wa rasulihi. Maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Ai faqad adraka manawa. Sungguh dia mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini sama sesuai dengan hadis Nabi SAW, ya, wa inna malikul limri'im manawa. Sungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini Nabi SAW langsung memberikan contoh dalam hadis tersebut. Kemudian athani, yang kedua, ya, hajara lidunya yusibuha, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Dia hijrah karena untuk mendapatkan dunia. Ya, misalkan ekonominya terpuruk di negeri kafir, kemudian dia mendengar ada negeri di Timur Tengah misalkan itu maju, berkembang, perdagangannya dimudahkan, kemudian dia hijrah karena untuk meningkatkan ekonomi, taraf ekonominya agar mudah berdagang, ya, untuk mendapatkan harta yang banyak, maka hijrahnya dari negeri kafir menuju negeri muslim, ya, maka dia mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan, yaitu dalam urusan dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Kalau dia tujuannya untuk meraih dunia, bukan karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala,
maka kata Allah, kami akan berikan baginya di dunia, Allah segerakan, ya, sesuai dengan apa yang kami kehendaki bagi siapa yang kami inginkan. Jadi terkadang apa? Tadi sebagaimana penjelasan Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah taala ada 3, dia mendapatkan sesuai dengan yang dia inginkan di dunia ini, atau terkadang dia mendapatkan hanya sebagian, bahkan sedikit dari sesuai dengan apa yang diharapkan, diinginkan dari awal, atau dia tidak mendapatkan sama sekali. Itu kalau urusan dunia, belum tentu. Ya, sehingga kalau dia tidak mendapatkan sama sekali, rugi double. Waliyadzubillah. Ya. La yaksid an yastaqima ala dinihi wa la yahtammu li dinihi innama hammuhul mal. Maka dia sangat merugi karena dia apa? Tidak tujuannya bukan agar dia istiqomah menjaga agamanya, menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, mementingkan agamanya, mementingkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tapi dia tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan harta, meningkatkan taraf ekonomi, waliyadzubillah. Maka dia akan jadi merugi. Salisan, kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi SAW, rajulun hajara min baladil kufri ila baladil islami yuridum ra'atan yatazawwajuha. Itu sama tujuannya untuk meraih dunia. Kalau tadi meraih harta, kalau ini untuk mendapatkan wanita yang tidak dinikahi. Misalkan dia ketemu seorang wanita muslim, ya, misalnya di Amerika, ya, ternyata dia muslim, dia mencintai wanita tersebut, ya, orang tuanya atau calon mertuanya mengizinkan menikahi anaknya dengan syarat harus hijrah, harus pindah ke negerinya, negeri muslim. Ya. Nah ini, kalau dia tujuan utamanya agar memperoleh wanita yang ia cintai, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Famuridud dunya wa muridul mar'ati lam yuhajir ilallahi wa rasulihi. Orang yang hijrah menginginkan dunia atau menginginkan seorang wanita yang ia cintai untuk dinikahi, maka hijrahnya bukan kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kalimat bagi orang yang hijrah karena untuk mencari dunia atau wanita yang tidak dinikahi. Apa kata Nabi? Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nabi SAW tidak mengulangi kalimat tersebut, kecuali ketika pamangkana hijratu ilallah wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya karena menuju Allah dan Rasulnya, Rasulullah SAW mengulangi lagi, maka fa hijratu ilallah wa rasulihi, hijrahnya itu menuju kepada Allah dan Rasulnya, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini para ulama dan Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan kenapa Nabi SAW tidak mengulangi kalimat yang sama sebagaimana contoh yang awal. Kata beliau, wakila bal lam yunassa alaihimah tiqaran wa i'radan an dzikrihima. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk merendahkan atau mencela perbuatan tersebut. Ya, agar sadar orang bahwasanya itu niat yang rendah, niat yang fasid, niat yang rusak. Oleh karena itu Nabi SAW, karena itu sesuatu niat yang rendah, niat yang fasid, yang rusak, yang tercela, beliau tidak menyebutkan kalimat yang sama. Li'anha niatun fasidatun munhattatun. Karena itu niat yang rusak dan niat yang batil. Wa ala kulli halin fa inna hadzal ladzi nawa bi hijrati dunya awil mar'ati la syakka anna niyatahu safilatun munhattatun habidatun. Ya. Kata beliau kesimpulannya bahwasanya jika dia niat di dalam hijrahnya itu ya untuk mencari dunia dan wanita yang tidak dinikahi, maka tidak diragukan lagi itu niat yang rendah, yang tercela, ya, niat yang rusak, bikhilafil awwalil ladzi hajara ilallahi wa rasulihi, berbeda dengan niat karena kalau dia niat karena Allah dan Rasul, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, mendapatkan keutamaan
di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ketenangan hati, akan diselamatkan dari siksaannya dan mengantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu membahas hadis yang kedua yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.